Jemaat yang dikasihi Kristus Yesus, sebelum kita mengawali segala aktivitas kita hari ini, baiklah kita terlebih dahulu mendengarkan firman Tuhan yang ditetapkan untuk hari ini dari Injil Lukas pasal 9 ayat 35. Demikian firman Tuhan. Maka terdengarlah suara dari dalam awan itu yang berkata, "Inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia." Jemaat yang dikasihi Kristus Yesus, nats ini adalah peristiwa transfigurasi Kristus. Peristiwa di mana Yesus dimuliakan di atas gunung. Waktu Yesus naik ke atas gunung untuk berdoa, dia membawa Petrus, Yohanes, dan Yakobus. Ketika ia sedang berdoa, rupa wajahnya berubah dan pakaiannya menjadi putih berkilau-kilauan. Dan tampaklah dua orang berbicara dengan dia, yaitu Musa dan Elia. Keduanya menampakkan diri dalam kemuliaan dan berbicara tentang tujuan kepergiannya yang akan digenapinya di Yerusalem. Melihat peristiwa itu, Petrus sangat tertegun dan bahagia, sehingga ia pun mengajukan usul kepada Yesus untuk membangun 3 kemah bagi mereka. Tak lama kemudian, datanglah awan menaungi mereka. Ketakutan pun menghampiri. Lalu terdengarlah suara dari dalam awan itu yang berkata, "Inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia." Jemaat yang dikasihi Kristus Yesus, apa yang menjadi pengajaran dari firman Tuhan hari ini untuk kita renungkan? Kasih dan kesetiaan yang terbagi mengundang awan dalam kehidupan ini. Itu terbukti dalam peristiwa transfigurasi Kristus, kisah pemuliaan Yesus di atas gunung. Pengalaman yang luar biasa di atas gunung itu ternyata belum berhasil membuat kasih dan kesetiaan Petrus hanya terfokus kepada Yesus. Petrus mengusulkan, "Guru, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah kami dirikan sekarang 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Bukan niat yang jahat memang, tetapi Petrus masih ingin membuat 3 kemah. Bukan hanya Yesus saja, titik. Tetapi masih Yesus plus titik. Jemaat yang dikasihi Kristus Yesus, persoalan di sini bukanlah pada keharusan membuang Musa dan Elia, tidak. Tetapi tidak sebanding dengan Yesus. Yesus adalah anak Allah yang diutus oleh Allah untuk menyelamatkan dunia. Dia tidak membutuhkan tempat di gunung. Betapapun indahnya, tempat yang paling layak baginya ialah di dalam hati kita sebagai umatnya. Yang berikut, apakah kasih dan kesetiaan kita kepada Kristus itu total atau terbagi? Apakah Yesus itu final atau masih semifinal? Setelah usulan Petrus itu dikatakan dalam firman ini, terjadilah sesuatu yang syarat dengan makna simbolis. Disebutkan di ayat 34, sementara Petrus berkata demikian, datanglah awan menaungi mereka. Dan ketika mereka masuk ke dalam awan itu, takutlah mereka. Kasih dan kesetiaan yang terbagi mendatangkan awan ketakutan. Pada zaman ini, banyak ancaman, banyak persoalan hidup,
dan banyak kekerasan terjadi di mana-mana. Hal itu tentu membuat kita ketakutan. Nah, untuk menghilangkan ketakutan itu, apakah masih ada harapan? Tidak. Bila yang kita harapkan itu muncul dari kesadaran, kemauan, dan upaya manusia. Harapan kita satu-satunya adalah pada suara yang terdengar dari dalam awan itu yang berkata, "Inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia." Awan ketakutan itu akan hilang dari kehidupan kita ketika kita mau mendengarkan suara Allah. Oleh karena itu, marilah kita mau merendahkan hati untuk mendengarkan suara Allah. Ini artinya mendengarkan dan melakukan firman-Nya demi keselamatan kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih buat firman-Mu yang mengajarkan kami pada hari ini dalam segala aktivitas kehidupan kami, agar kami senantiasa hanya mau mendengarkan suara Tuhan lewat mendengarkan firman dan melakukan firman Tuhan tersebut di dalam kehidupan kami sehari-hari. Agar firman-Mu yang menguatkan kami dan memberikan kami kepercayaan dan keberanian, walaupun kami akan menghadapi tantangan yang mungkin bisa terjadi dalam kehidupan kami satu hari ini, tetapi kami tidak akan takut, melainkan kami tetap hidup di dalam pengharapan iman dan kasih kepada Kristus Yesus. Amin.